Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, sekitar pukul 22.45 WIB, suasana di sebuah warung kopi pinggir jalan kawasan Pasar Minggu masih cukup ramai. Beberapa anak muda terlihat nongkrong sambil menyeruput kopi dan bermain kartu. Di sudut warung, duduk seorang gadis muda berjaket hitam dengan hoodie menutupi sebagian wajahnya. Namanya Nara, wanita petarung yang dikenal di komunitas Muay Thai sebagai elang hitam. Nara sebenarnya hanya ingin menikmati malam dengan tenang. Setelah seharian bekerja sebagai instruktur bela diri di sebuah pusat kebugaran, dia sengaja mampir ke warung langganannya sebelum pulang. Namun, ketenangan itu hancur dalam hitungan menit. Sebuah mobil patroli berhenti mendadak di depan warung. Dua oknum polisi keluar dengan gaya sok jago. Kemeja sedikit terbuka, sabuk melorot, dan salah satunya, Bribka Andi, mengunyah permen karet sambil melirik sinis ke arah pengunjung. "Hei, ini udah malam. Pada ngapain nongkrong di sini?" "Hah?" Hardik Bribka Andi sembari menyalakan senter ke arah wajah-wajah pengunjung. Orang-orang mulai resah. Salah satu pemuda menjawab pelan, "Cuma ngopi." "Pak, apa?" "Jangan sok jawab-jawab," bentak polisi itu lagi, lalu menghampiri meja Nara yang masih tenang meminum tehnya. Bribka Andi menatapnya dengan sinis. Kamu? Udah malam begini cewek sendirian? Kerja apa? Jangan-jangan, brak." Nara letakkan gelas tehnya. Tatapannya tajam, "Saya cuma ngopi. Sama kayak yang lain." "Jangan kurang ajar, Pak," katanya datar tapi tegas, suasana menegang. Bribka Andi mendekat, mencondongkan tubuhnya, berusaha menekan mental lawan. "Kamu ngajarin saya sopan santun," katanya sambil menarik-narik kerah jaket Nara. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Dengan satu gerakan cepat, tangan Nara memiting tangan Bribka Andi dan memutar tubuhnya ke arah tanah. Hanya dalam 2 detik, pria itu sudah tersungkur. Mukanya mencium aspal. Rekan Bribka Andi langsung mencabut pistol dari pinggang. "Jangan gerak," teriaknya panik. Tapi sebelum sempat mengokang senjata, Nara bergerak seperti kilat. Lututnya menghantam rusuk polisi kedua, lalu sebuah siku keras mendarat di tengkuknya. Dalam sekejap, pistol itu sudah berpindah tangan. Dan kini moncongnya mengarah ke kepala Bribka Andi yang masih tergeletak pasrah, nafasnya memburu. Ketegangan mencapai puncaknya. Orang-orang yang tadi sempat takut kini hanya bisa terbelalak, tak percaya apa yang baru mereka lihat. Sinar lampu neon warung kopi memantul di laras pistol yang kini digenggam Nara. Tangannya mantap. Tatapannya dingin. Bribka Andi hanya bisa menelan ludah. Keringatnya menetes deras meskipun udara malam cukup dingin. "Lo mau jadi jagoan, kan?" bisik Nara pelan tapi menghantam mental seperti palu godam. Bribka Andi menggeleng cepat. Saya cuma ngecek situasi," perintah atasan." "Kamu narik-narik kerah perempuan sambil nuduh yang enggak-enggak itu namanya ngecek situasi?" Nara menyeringai, namun jelas bukan senyuman ramah. Suasana di warung benar-benar hening. Bahkan suara jangkrik pun terasa menakutkan. Pengunjung yang tadi ketakutan kini menatap penuh kagum. Beberapa dari mereka bahkan mulai merekam secara diam-diam dengan ponsel brak. Nara menjatuhkan pistol ke tanah, lalu menggesernya pakai kaki ke arah polisi yang satunya, yang kini meringis di pinggir warung. "Ambil. Tapi jangan coba-coba gaya-gayaan lagi," ucap Nara, lalu berjalan ke arah motornya yang terparkir tak jauh dari situ. Namun, situasi belum selesai. Dari radio HT polisi yang tergeletak, suara komandan patroli terdengar. "Unit 47, laporan visual Anda masuk ke pusat. Ada laporan penyerangan. Apa situasi aman?" Sontak, Bribka Andi yang masih setengah duduk menyambar HT itu. Tapi tangannya gemetar. Pusat, aman. Cuma salah paham."
Tidak ada penyerangan. Selesai. Nara berhenti sejenak. Dia menatap Andi dari balik helm half-face-nya. Bagus. Belajar hormat sama warga sipil. Enggak semua orang bisa lo injak kayak tikus got. Kadang, lo bakal ketemu yang bisa gigit balik. Lalu, dengan tenang Nara menyalakan motornya dan melaju meninggalkan lokasi. Suaranya menggaung lembut di jalanan kosong malam itu, tapi cerita ini belum berakhir. Karena apa yang terjadi malam itu ternyata direkam dan sudah mulai viral hanya dalam waktu 2 jam. Dan Nara, kini jadi buruan internal kepolisian. Pukul 1.30 dini hari. Hanya 3 jam sejak insiden di warung kopi itu terjadi. Namun video pertarungan Nara melawan 2 polisi arogan itu sudah menyebar luas di media sosial. Judul-judul clickbait bermunculan, gadis misterius beku polisi cuma dengan siku dan lutut. Jurus Muay Thai hancurkan arogansi oknum polisi, siapa wanita ini? Netizen minta Kapolri turun tangan. Video berdurasi 46 detik itu menampilkan dengan jelas momen saat Nara memiting Bribka Andi dan melumpuhkan rekan polisi lainnya. Komentar netizen pun menggila, ribuan dukungan, pujian, dan juga kemarahan terhadap perilaku oknum aparat. Namun di sisi lain, suasana di Mapolres Jakarta Selatan mendadak memanas. AKBP Ruslan, perwira senior yang juga atasan langsung Bribka Andi, meninju meja keras-keras setelah menonton video itu. Ini memalukan. Siapa perempuan ini? Teriaknya sambil menunjuk layar. Bribka Andi dan rekannya sudah duduk membungkuk, wajah mereka pucat. Saya gak tahu, Pak. Dia tiba-tiba aja, gerakannya cepet banget. Saya gak sempat ngapa-ngapain, AKBP Ruslan mengerutkan kening. Kau sadar pistol dinas kita terekam ada di tangan warga sipil? Kau tahu risikonya? Kalau video ini viral lebih luas, bisa jadi isu nasional. Ia segera menghubungi satuan khusus internal yang biasa menangani masalah sensitif seperti ini. Aktifkan tim unit pelacak. Lacak wajah perempuan itu. Periksa CCTV sekitar. Kita harus tangkap dia sebelum wartawan atau netizen duluan yang ungkap identitasnya. Sementara itu, Nara sedang beristirahat di rumah kontrakannya di kawasan Cipete. Ia sudah tahu videonya viral. Grup WhatsApp komunitas Muay Thai tempat dia mengajar pun penuh notifikasi. Nar, itu lo ya? Gila, lo trending di TikTok. Ada polisi nyariin ke Gim, katanya mau nanya soal lo. Lo harus kabur dulu. Ini udah bukan main-main. Nara mendesah panjang. Ia bukan takut, tapi ia tahu sistem bisa sangat kejam pada orang seperti dirinya. Ia tak punya backing, tak punya pengacara, dan yang pasti, video itu bukan sekadar hiburan. Itu bukti, dan juga ancaman. Ia membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah kartu nama lusuh. Di situ tertera satu nama, Dimas Aji, wartawan investigasi, mantan polisi. Kalau lo suatu saat diburu karena kebenaran, hubungi gue. Begitu kata Dimas saat mereka terakhir bertemu. Nara pun mengambil ponsel. Tangannya sempat ragu. Tapi waktu sudah habis untuk berpikir, pukul 4.15 pagi. Nara bergegas keluar dari kontrakannya hanya dengan satu tas selempang berisi pakaian, satu handphone, dan dompet kecil. Ia tahu tempat itu bukan lagi lokasi yang aman. 2 CCTV di ujung jalan sudah menyorot arah rumahnya, dan 2 motor yang parkir sejak subuh terlihat terlalu mencurigakan. Satu hal yang Nara pelajari dari kehidupan. Ketika sistem memburumu, kau tak punya waktu untuk menjelaskan kebenaran. Ia menyusuri gang kecil, lalu menyalakan motor Beat hitamnya dan segera melaju ke arah utara Jakarta. Tujuannya,
sebuah rumah tua milik Dimas Aji di daerah Tanah Abang. Ia belum yakin apakah wartawan itu masih tinggal di sana. Tapi itulah satu-satunya harapannya saat ini. Di tempat lain, ruangan penuh monitor di markas tim pelacak khusus, TPK, Mabes Polri mulai mendeteksi pergerakan wajah dari video viral. Teknologi pengenal wajah berhasil mengaitkan Nara dengan data SIM dan KTP yang pernah diperbarui setahun lalu. Sersan Ardi, anggota Intel yang memimpin pengejaran, membuka dokumen hasil pencocokan nama, Nara Sasmita umur, 26 tahun, alamat terakhir, Cipete, Jakarta Selatan, pekerjaan, instruktur Muay Thai, freelance catatan khusus. Pernah ditangkap 4 tahun lalu karena melumpuhkan perampok bersenjata. Dibebaskan karena pembelaan diri, Ardi menatap layar dalam-dalam. Wajah itu dikenalnya. Anak ini, bisiknya, dia berdiri mendadak. Pak Ruslan, saya minta izin ambil alih operasi. Saya kenal dia. Tapi percaya saya, kalau kita buru dia dengan cara kasar, kita bisa kehilangan banyak orang. Ruslan menoleh sinis. Kenal? Dari mana? Ardi menarik napas. Saya dulu pelatih bela diri di tempat yang sama dengannya. Tapi dia bukan sekadar murid. Dia petarung jalanan sejati. Kalau dia disudutkan, dia bukan lari, dia melawan. Ruslan menatap tajam, lalu angguk setuju. Baik. Tangkap hidup-hidup. Jangan bikin kerusakan. Tapi pastikan dia dibawa ke saya, tanpa media tahu. Sementara itu, di rumah Dimas Aji, wartawan berambut gondrong dan mantan penyidik kriminal, bel pintu berbunyi pelan. Saat ia buka pintu, Dimas sempat tertegun melihat siapa yang berdiri di depannya dengan jaket lusuh, rambut aut-autan, dan mata penuh waspada. Nara, katanya pelan, gadis itu hanya mengangguk. Aku butuh bantuanmu, Mas. Polisi sudah mulai memburuku. Dimas mengangguk cepat, lalu menarik Nara masuk. Lo masuk sekarang. Mulai hari ini, lo nggak bisa percaya siapapun kecuali yang udah pernah lihat sistem dari dalam. Dan tepat saat pintu ditutup, satu motor tanpa plat lewat perlahan di depan rumah itu.